Masih asing dengan tanaman porang? Tak disangka, tanaman liar dulunya ini ternyata dapat bernilai rupiah yang cukup tinggi. Dan ternyata tanaman jenis umbi-umbian ini juga merupakan bahan pembuatan shirataki. Porang sudah eksis sejak masa penjajahan Jepang sebagai bahan pangan dan industri. Tanaman ini memiliki nama panggilan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut iles-iles kuning, acung, atau acoan. Porang merupakan tanaman jenis herbal yang bisa tumbuh hingga setinggi 1,5 meter. Ia banyak tumbuh di sekitar hutan tropis dan hanya bisa tumbuh di bawah pohon penyangga. Porang bisa bertahan hidup pada jenis tanah apapun di ketinggian 0 hingga 700 mdpl. Porang tumbuh dengan batang bercorak belang hijau putih. Ciri-ciri lain tanaman porang adalah memiliki daun lebar berujung runcing dan berwarna hijau muda, memiliki kulit batang yang halus berwarna kekuningan, lalu di setiap pertemuan cabang terdapat bubil atau katak. Ada kisah di mana seorang petani porang di desa Kepel, Jawa Timur, sukses menjadi miliarder karena menekuni ekspor tanaman itu. Popularitas tanaman ini pun kian meningkat, mengingat porang juga memiliki banyak sekali manfaat. Porang memiliki nilai yang strategis dan peluang besar untuk dikembangkan serta diekspor. Bahkan pada tahun 2018, ekspor porang tercatat mencapai 250 ton dengan nilai ekspor sebesar kurang lebih 11,3 miliar ke negara Jepang, Vietnam, Cina, dan Australia. Jika memiliki keuntungan yang besar, tentunya porang memiliki banyak manfaat pula. Porang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, serat pangan, kristal kalsium oksalat, dan alkaloid. Porang banyak digunakan sebagai bahan baku tepung, penjernih air, kosmetik, pembuatan lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir diekspor ke negara Jepang. Salah satu kandungan terbesar di dalam porang adalah glukomanan yang merupakan serat alami dan larut dalam air. Glukomanan biasa digunakan sebagai emulsifier dan pengental pada bahan makanan. Selain itu, porang juga disebut-sebut bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lem yang ramah lingkungan dan komponen, serta dapat pula menjadi komponen untuk pesawat terbang. Namun, kandungan asam oksalat dan kristal pada porang bisa mengakibatkan rasa pahit dan gatal, sehingga porang harus diolah dengan baik dan benar sebelum menjadi bahan pangan. Biasanya, porang dimanfaatkan untuk membuat konnyaku dan mie shirataki yang terkenal di Cina, Jepang, dan Taiwan. Manfaat lain tanaman porang ternyata bisa membantu untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan. Harga tanaman porang sendiri dapat mencapai 10.000 per kilogram dan cukup mudah ditanam dan dibudidayakan. Untuk budidayanya sendiri, setelah mempersiapkan lahan, lalu tanah yang akan ditanami porang digali. Jika semua itu sudah dilakukan, dilanjutkan dengan pembuatan terasering berbentuk horizontal. Kemudian, siapkan bibit biji. Saat masuk ke penanaman, atur jarak tanam antar porang hingga 60 cm. Jarak tanam bertujuan untuk mendapatkan umbi yang besar dan berat yang baik. Ketika bibit sudah tumbuh dan masuk masa pemupukan, siram dengan pupuk organik dari daun-daun kering. Penanaman porang sendiri harus di lahan terbuka, tidak ada rimbunan pohon, karena akar pohon sangat mengganggu perkembangan umbi. Memang, porang masih tetap bisa tumbuh, tetapi umbi tidak akan membesar karena terhimpit oleh akar-akar kayu. Pada waktu musim kemarau, batang porang akan mengering, tapi umbi yang masih di dalam akan tetap hidup. Saat musim hujan tiba, maka umbinya akan bertumbuh kembali. Gunakan pupuk organik atau pupuk kimia. Umumnya, tanaman ini tidak terlalu membutuhkan pupuk anorganik untuk berkembang secara maksimal. Tanaman porang biasanya mulai berkembang setelah 5 bulan.
Setelah itu, tanaman akan mulai menguning dan layu dengan sendirinya. Porang sendiri biasanya ditanam di awal musim hujan karena sangat potensial, namun dapat terkena gulma. Dan untuk itu, kita harus rajin membersihkan dan menyiangi gulma secara rutin. Gunakan alat bantu seperti sekop dan cangkul untuk membersihkan gulma. Timbun sisa gulma yang telah dibersihkan di dalam tanah agar bisa menjadi pupuk tanaman. Kita perlu juga melakukan penjarangan jika ada terlalu banyak batang tanaman yang tumbuh pada satu lubang. Hal ini bisa membuat umbi porang tidak berkembang dengan optimal dan ukurannya akan terlalu kecil. Untuk masa panennya sendiri, kita bisa memanen porang lebih cepat jika memanennya langsung dari umbi, yakni hanya dalam waktu 7 bulan saja. Sedangkan penanaman dengan bagian katak membutuhkan waktu lebih lama, berkisar 18 hingga 24 bulan sesudahnya. Untuk masa panennya sendiri, kita bisa memanen porang lebih cepat jika memanennya langsung dari umbi, yakni hanya dalam waktu 7 bulan saja. Sedangkan untuk penanaman dengan bagian kataknya membutuhkan waktu lebih lama, berkisar 18 hingga 24 bulan sesudahnya. Proses panen bisa dilakukan dengan menggali umbinya, dan jika ingin mendapatkan untung lebih banyak, proses panen sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. Biasanya, ini adalah waktu ketika harga porang lebih mahal. Umbi ini juga bisa dijual dalam kondisi kering maupun basah.